Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin membicarakan satu hal khusus yang berkaitan dengan otak, lambung. Nah, ini menarik karena di dalam banyak kasus psikosomatik saya sudah sering mengatakan bahwa masalah yang berkaitan dengan gejala-gejala psikosomatik itu banyak dikaitkan dengan masalah lambung. 2/3 dari gejala-gejalanya banyak dikaitkan dengan masalah lambung. Nah, gejala apa saja yang biasanya sering muncul adalah gejala-gejala seperti kembung, sendawa, rasa sesak di dada karena naiknya asam lambung. Itu gejala yang paling sering dominan. Menariknya gejala nyeri ataupun sakit itu sudah agak jarang dikeluhkan oleh pasien. Kebanyakan mereka lebih mengeluhkan gejala kembung, sendawa, dan perasaan seperti begah ataupun kepingin muntah. Ini yang biasanya dikaitkan juga dengan masalah gejala kecemasan panik, yaitu bloating atau perasaan seperti ingin keluar makanan dari dalam perut, yang seringkali ditemukan sebagai salah satu gejala umum pada pasien-pasien yang mengalami serangan panik. Psikosomatik sendiri bisa terjadi pada banyak kasus. Ada 46 gejala kaitannya dengan gejala psikosomatik yang bisa dialami oleh pasien gejala cemas maupun depresi. Tapi memang 2/3 dari kasus pasien psikosomatik yang datang ke klinik psikosomatik Omni Hospital Alam Sutera kebanyakan bergejala lambung. Nah, menariknya kalau kita melihat dari tatanan proses terapi dari pasien yang mengalami gejala lambung, biasanya mereka akan mencoba datang ke dokter umum atau bahkan ke dokter spesialis gastroenterologi untuk mendapatkan terapi yang pas. Dan biasanya terapi ini berkaitan dengan pemberian obat-obatan seperti golongan PPI, ya, lansoprazol, omeprazol, esomeprazol, dan juga ada prokinetik seperti misalnya domperidon, ya, dengan merek dagang biasanya Fometa, Vomitas ataupun Motilium. Selain itu juga banyak diberikan obat-obat untuk melindungi lambung seperti obat-obat golongan sukralfat ataupun golongan-golongan yang lainnya yang biasanya dikaitkan dengan pemberian cara untuk melapisi lambung tersebut. Nah, biasanya pasien akan diharapkan menunggu sampai sekitar 1-2 minggu dan harapannya akan membaik. Kalau itu tidak membaik, maka biasanya akan disarankan kalau perlu sekali dilihat dari dokternya tersebut, biasanya dokter gastroenterologi, apakah perlu dilakukan endoskopi untuk melihat apakah ada sesuatu yang berkaitan dengan masalah lambung tersebut, misalnya GERD atau ada massa ataupun hal lainnya. Kita tahu bahwa kondisi yang berkaitan dengan kondisi lambung yang berkaitan dengan kondisi gejala-gejala psikosomatik tadi banyak dikaitkan dengan gejala dispepsia fungsional. Jadi gejala dispepsia fungsional ini ketika si pasien itu diendoskopi, ternyata di dalam perutnya itu tidak ada apa-apa, semuanya tuh ya baik-baik saja gitu, masalahnya tuh nggak ada yang signifikan. Dan kalau demikian maka kelihatannya ada faktor yang lebih dominan, yaitu faktor yang berkaitan dengan sistem saraf pusat. Kenapa? Karena seringkali terjadi gejala hipersensitivitas. Pasien seringkali mengeluhkan gejala nyeri ataupun gejala kembung, sebah seperti itu, tetapi pada dasarnya tidak ada problem yang mendasari gejala-gejala tersebut. Ada beberapa pasien yang sering saya temui, kebanyakan mereka misalnya sampai makan 5 kali atau 6 kali sehari karena perutnya seolah-olah tidak boleh kosong. Setiap kosong dia merasakan perih, setiap kosong merasakan perih. Ini menarik, kenapa? Apalagi saat ini di bulan puasa. Kita tahu bahwa kalau kita tidak makan dan dalam waktu 10 jam saja tidak makan dan minum, itu ya nggak kenapa-napa. Setelah makannya buka puasa, ya dia baik-baik saja. Nah, ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengalami gejala-gejala dispepsia, karena kalau dia nggak makan, jangankan sampai 10 jam, 2-3 jam aja dia berasa mulai nggak enak lagi gitu. Ini terjadi bukan karena masalah lambungnya sebenarnya, tetapi karena sensitivitas lambungnya, di mana kalau dia itu mengalami keadaan yang tidak stabil di perutnya itu.
asam lambung bisa terlalu banyak atau karena sistem saraf pusatnya terlalu sensitif. Nah, selain daripada yang tadi disebutkan, ada juga gejala-gejala mirip GERD ya, yang mana orang itu merasakan panas di dada, tetapi kalau dilihat secara endoskopi ternyata nggak ada masalah. Misalnya nggak ada baret esofagusnya, tidak ada masalah di kerongkongannya yang membuat kondisi yang dianggap mirip dengan GERD. Tetapi gejalanya memang sangat mirip. Tidak heran banyak di antara pasien-pasien juga mengeluhkan, saya ini GERD dok, kata dokter ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat gejalanya yang mirip GERD, tapi kalau di endoskopi memang tidak kelihatan adanya suatu perubahan di kerongkongannya. Jadi artinya asam lambungnya memang tidak pernah naik sampai ke kerongkongan seperti yang dia rasakan, cuman sampai di ulu hati saja yang rasanya nggak nyaman, seperti kembung dan berat gitu. Gejala lainnya yang dikaitkan dengan lambung biasanya memang di daerah bagian bawah ya. Masalah psikosomatik tersering adalah misalnya susah buang air besar atau kemencret, sering mencret sampai lebih dari 3 kali sehari gitu ya, bahkan bisa 4 kali, 5 kali. Tapi ya biasa-biasa aja, dia nggak merasakan sesuatu yang berat sekali gitu kondisinya. Nah, ini yang perlu diperhatikan di dalam konteks kita mengatasi dasar dari gejalanya. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan oleh seorang psikiater dalam hal ini? Yaitu melihat dasar dari gejala tersebut. Banyak di antara kasus-kasus dispepsia fungsional itu banyak dikaitkan dengan masalah kecemasan. Mungkin lebih dari 50% kasusnya itu bukan hanya karena pola makan yang salah, cara makan yang salah, tetapi juga karena faktor psikologis. Artinya ketika rasa cemasnya lebih dominan, maka tubuh itu menghasilkan suatu respon yang membuat sistem saraf pusatnya menjadi berbeda. Juga hal-hal yang berkaitan dengan sambungan yang kita sebut brain gut axis menjadi terganggu. Jadi memang kalau kita melihat secara anatomi, kalau dari sejak embrio tersebut, kita lihat bahwa otak dan lambung itu merupakan satu garis lurus ya, di mana core atau tulang belakang itu yang saraf itu, yang satu akhirnya berkembang menjadi otak, yang satu lagi menjadi lambung gitu. Jadi sistem saraf core-nya itu selaras. Nggak heran kalau orang mengalami gejala cemas bisa mengalami gejala lambung, kalau orang gejala lambung juga bisa mengalami gejala cemas. Yang kedua adalah kita tahu bahwa serotonin sebagai salah satu neurotransmitter atau zat kimiawi di otak yang banyak berhubungan dengan kondisi lambung itu juga seringkali dikaitkan dengan sistem saraf pusat di otak. Menariknya serotonin itu hampir lebih dari 80%-nya tuh dihasilkannya di lambung, bukan di otak. Padahal dia sangat mempengaruhi perasaan dan suasana cemas kita. Itulah mengapa dikatakan bahwa otak itu seperti ada dua, yang satu di atas dan satu lagi di lambung. Jadi punya otak kecil yang berada di sistem lambung tersebut. Jadi kalau kita melihat penjelasan tadi, tidak heran banyak masalah-masalah kejiwaan dikaitkan dengan kondisi lambung, dan begitu juga kondisi lambung dikaitkan dengan kejiwaan. Jadi otak, lambung, dan gejala psikosomatik adalah suatu kondisi yang sangat jamak atau sangat bisa kita temukan di dalam praktek sehari-hari. Penanganannya gimana? Penanganannya tetap harus diperhatikan, penanganan simptomnya dengan penggunaan obat-obatan lambung, tetapi jangan lupakan untuk juga mengatasi gejala kecemasannya. Kalau sudah parah biasanya harus dengan pengobatan dokter jiwa, tapi kalau belum parah bisa dengan melakukan terapi relaksasi dan mengatur pola makan yang baik. Ini juga sangat penting karena seringkali orang lupa untuk mengatasi gejala cemasnya dengan cara relaksasi sendiri. Bagaimana caranya dok? Banyak yang bisa dilakukan, misalnya terapi relaksasi sendiri, belajar untuk ikhlas, supaya tubuh kita tidak terlalu tegang ketika dalam keadaan-keadaan tertentu. Tetap melakukan bersyukur, tidak denial ataupun belajar untuk tidak menolak terhadap situasi yang tidak menyenangkan buat kita, tetapi belajar untuk ikhlas menerima keadaan tersebut adalah salah satu cara yang mampu untuk mengatasi keadaan-keadaan berkaitan dengan psikosomatik.
Kalau memang tidak sembuh ataupun tidak bisa dengan cara seperti itu, maka lakukanlah cara dengan pengobatan. Dan ini biasanya akan dituntun oleh seorang dokter jiwa yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Oke, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan reminding atau pengingatan kembali untuk kasus-kasus psikosomatik lambung ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan para pasien khususnya yang saat ini masih mengalami gejala-gejala tersebut. Jangan ragu kalau untuk datang ke dokter jiwa jika memerlukan bantuan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan jiwa dan raga. Salam sehat jiwa. Bye-bye.